Berarti satu. Dan wasiat takwa itu bukan berarti harus mengucapkan kata takwa, mengucapkan ayat isinya tentang kisah takwa itu sudah bisa. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dibaca oleh khatib di awal khutbah. Tapi setelah itu khatib tidak menyampaikan marilah kita tingkatkan takwa. Sebetulnya itu sudah wasiat di dalam ayat. Allah Akbar. Ustaz, mohon maaf, kebetulan Akang tuh sholat Jumat di sini. Memang lebih sering sholat di kampung gitu ya. Pernah mendengarkan khatib pada khutbah pertama itu tidak ittaqullah haqqa tuqatih gitu, langsung seperti pidato aja gitu. Kemudian pernah juga mendengar dalam khutbah kedua itu tidak ada doa, langsung demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada doanya. Barangkali ini Pak perlu evaluasi Pak, evaluasi. Karena khatib-khatib itu pada umumnya khatib dari luar yang kenapa kita tidak berdayakan ustadz-ustadz kita? Di sini banyak jamaah masjid sini yang memenuhi syarat untuk jadi khatib, seperti ada Pandang, kemudian Pak Ahmad sendiri, kemudian Pak Wawan, Pak Rukanda, itu nomor Rukanda, kemudian Pak itu Gunawan, Pak Gunawan. Jadi sebenarnya cukup khatib itu ahli masjid kita, nggak perlu ngundang, karena kita juga nggak tahu itu mengenai orang itu kan nggak tahu Pak. Kadang-kadang yang datang itu mewakili, seperti yang kemarin mewakili, terus sebelumnya juga dua kali itu pernah kakak itu mendengar khutbah kedua itu nggak ada doanya, langsung assalamualaikum, betul kan Pak? Itu pernah. Terus itu satunya. Kemudian yang kedua, bacaan Al-Qur'annya, makhorijnya itu nggak masuk. Nah, pernah saya tanya Pak Ustadz, Pak Imam, kayaknya makhorijnya perlu diperbaiki. Dari alasan saya lagi batuk. Padahal imam itu kan harus yang terbaik lah di antara makmum di dalam bacaan. Dan terus terang aja, dulu pertama kali Pak Ahmad jadi imam itu makhorijnya kurang bagus. Tapi sekarang luar biasa Pak Ahmad. Tajwidnya, makhorijnya luar biasa. Pas kalau jadi imam, pas jadi ketua DKM. Iya. Jadi setiap Jumat beliau imam khatib. Dulu gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ya, alhamdulillah di masjid ini ada ini ya, apa? Program Ustaz Bubur Herman ya. Tahsib. Tahsib. Jadi adalah bentuk ikhtiar apa ya, ikhtiar memperbaiki bacaan, dan ada yang mengatakan belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah, tapi membaca dengan sesuai tajwid itu hukumnya adalah fardu ain. Tapi saya melihat teori belajarnya fardu kifayah, tapi praktiknya wajib. Ya memahami Islam bisa bagus kalau belajarnya tidak fardu ain. Kan tiba-tiba tidak mungkin ujung-ujung bisa bagus. Nah itu tentang bacaan memang, karena itu yang apa ya, terutama Al-Fatihahnya. Oke lah, bacaan setelah Al-Fatihah tidak menentukan kualitas sholat, tapi terutama Al-Fatihahnya. Dan alhamdulillah kalau di sini pada baik bacaannya di jamaah di masjid. Nah ini mungkin tadi masukan dari Pak Haji Ajar yang ingin untuk pengurus TKM tentang khotibah. Tapi masalah ini sudah pertengahan tahun ya,
Kayaknya untuk dirubah agak susah. Untuk ke depannya. Untuk ke depannya. Allah alam. Ada lagi. Pertama, apakah seseorang akan merasakan kelapangan atau kesenangan sebagai istri broj atau bukan? Jangan-jangan dia merasa saya sudah berbuat baik dan sebagainya, ternyata itu kelapangannya hidupnya itu adalah karena istri broj gitu ya. Bagaimana mengevaluasi dirinya? Kemudian yang kedua, saya pernah dapat video tentang asal mula kata Yahudi dan Nasoro gitu ya, dan Nasrani. Itu positif kan ya, Yahudi kalau dikatakan dapat teman, sehingga dia katakan, terus apa salahnya tadi seperti mereka gitu. Nah ini kalau sampai ke yang kayak saya yang awam itu, ya juga ya kalau secara makna kan tidak salah sebetulnya. Nah itu kemudian yang terakhir tentang Az-Zaitun. Kebetulan saya punya keponakan ngajar di sana, bahkan menikah dengan kaprodi di sana gitu. Itu memang sulit ya ketika kita berbagai cara menyampaikan keanehan-keanehan, selalu jawabannya itu hoax gitu. Itu biasalah mau penerimaan siswa baru atau situasi politik, dan selalu jawaban tuh kayak gitu. Jadi agak sulit untuk ditembus gitu. Bahkan datang aja ke sana dilihat seperti apa. Padahal sebetulnya kan tidak mudah untuk datang ke sana ya. Kalau saya lihat di TV One aja berhenti sampai di satpam gitu. Dan kalaupun dilihat mungkin tidak akan terlihat gitu, karena itu sepertinya ada dua lapis gitu ya. Kalau sendiri secara umum memang melakukan hal-hal yang bahkan lihat dari kurikulum juga sama dengan yang lain, tapi di balik itu ada yang disembunyikan gitu, yang memang seikhtiar kita kesana juga mungkin tidak akan terlihat. Ini memang agak, saya sudah bertahun-tahun memang selalu seperti ngobrol sama tembok gitu, jadi selalu itu hoax, itu kondisinya bohong lah gitu, jadi tidak ada apa-apa. Dan memang susah dekat juga sih dengan pada saudara dekat kita. Itulah mungkin apa yang kira-kira dampaknya buat kita gitu, karena ini kan terus masif ya pemberitaan di media juga. Bahkan saya pernah lihat sebuah komen, dia bilang kalau kayak gini mending nggak usah mending jadi ateis aja gitu. Itu kan bahaya ya kalau sudah jadi kesimpulan seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekaligus membentengi, takutnya masih ada yang tertarik karena melihat kemegahannya gitu, biar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang banyak yang aneh-aneh bisa. Itu saja biasa kalau ada orang dalam membantah itu menurut saya ada masih kurang, karena punya punya kepentingan untuk menjaga eksistensi lokal. Tapi kemarin kan ada ada kesaksian dari para alumni Zaitun yang mereka kecewa, ini kok pimpinan itu bikin sensasi terus, dan sensasinya bukan baru, bukan sekarang aja, sejak dulu. Memang di dalamnya ada guru yang baik katanya, yang benar, tapi ada juga yang nggak benar. Cuma pesannya nggak benar ini struktural, punya posisi gitu. Di antaranya itu adalah pimpinannya, sehingga mengeluhkan alumninya itu. Ini pakai bikin sensasi terus gitu. Dan sensasinya itu masalah akidah gitu. Dan itu pasti akan membuat gerah umat Islam. Dan berita tentang sulit masuk, saya juga banyak informasi katanya begitu. Jadi untuk kesana pun kalau masyarakat biasa, apalagi niatnya investigasi, itu pasti susah. Pak Ati yang kali itu pernah cerita, itu sulit untuk investigasi ke dalamnya. Tapi yang persaksian korban itu juga banyak. Kan tidak mungkin korban yang banyak juga bersepakat untuk sama-sama berdusta. Apalagi sekarang zaman digital ya, berita kayak yang terakhir itu kan bukan kata orang, tapi memang videonya ada. Dan
seperti itu bukan video editan, video memang apa adanya. Cuma yang jadi pertanyaan itu mereka kuat, dan beritanya itu saya kira bentar lagi hilang. Beritanya hilang berita itu bukan berarti mereka berhenti seperti itunya. Ya memang pemberitanya hilang aja, karena memang hilang ya jenuh gitu ya. Tapi perilaku gitu ya tetap ada. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, ini memang kepolisian yang harus bergerak, karena mereka yang punya kewenangannya. Karena MUI kan hanya sebatas himbauan, hanya sebatas peringatan, itu MUI. Dan MUI ketika sudah menyampaikan peringatan tersebut, pasti itu bukan main-main. Pasti itu hasil investigasi yang kuat. Apalagi kan ini lembaga resmi ya, kelembagaan ulama yang diakui negara itu kan MUI. Ya memang kalau apa yang harus kita lakukan memang sulit ya. Jangankan menyelamatkan orang lain, yang terdekat pun kalau sudah tercuci otaknya itu susah. Mengembalikan otak yang sudah tercuci itu kan susah sekali, yang sudah terdoktrin. Dan sama saudara saya pun ada yang gitu. Jadi saudara beda kakek. Jadi kemarin saudara beda kakek. Saya dengan dia sama-sama cucu posisinya, tapi beda kakek. Dia cucu adiknya kakek. Sama gitu. Jadi aktif di terperosok ke dalam KW ini, KW 9 ini. Akhirnya sama mengkafirkan orang tuanya, mengkafirkan orang tuanya juga. Dan itu susah diluruskan lagi susah, karena doktrinnya sudah sangat kuat. Paling tidak dua ya, tidak hanya mengubah dia, tapi juga melindungi orang sekitar. Tapi kalau dia mencuci otak keluarga itu susah, karena dia tidak sepandai petinggi KW-nya gitu, dalam mencuci otak. Dan itu kan mencuci otak itu pasti kan intens ya, sehariannya di situ. Kalau tidak seharian di situ susah gitu proses mencuci otak. Jangankan terjerembab oleh KW 9, terjerembab oleh LDI saja. Orang salah pengajian, ikut pengajian LDI, dianggap yang lain najis, itu rubahnya itu susah. Dulu almarhum Pak Budi itu sempat cerita, saudaranya juga ada yang terjerembab dari merubahnya itu susah. Nah, itu merubahnya itu susah. Jadi ini memang perpaduan antara MUI dengan aparat harus bareng. Yang pertama, kemudian yang kedua itu tentang istidraj. Ketika kita dapat harta, apa sih cirinya itu istidraj atau karunia rahmat kasih sayang dari Allah? Kalau spesifik memang susah ya. Tapi kalau melihat ayatnya, ketika mereka orang kafir sudah berdoa kepada Allah, Allah justru berikan kepada mereka kelaparan, gemerlap hidup. Berarti cirinya cuma tinggal melihat kita. Kalau dengan harta itu kita dekat ke masjid, amal soleh dilakukan, itu berarti itu rezeki dari Allah, karunia kasih sayang Allah. Tapi kalau dengan rezeki tersebut kita malah semakin lupa, gelap malam, judi, itu berarti bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tadi aku ya, yang pertengahan itu. Oh, sebetulnya kan ketika Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, tidak ada penyebutan istilah Yahudi kan. Umat Nabi Musa itu ya umat Nabi Musa, diberikan Taurat kepada mereka. Baru muncul ketika nama Yahudi itu dari salah satu muridnya Nabi Musa, namanya Yahuda, pakai Z. Dia yang menyebarkan agama Yahudi yang merupakan sempalan atau bukan sempalan ya, perubahan dari agama yang lurus tauhid yang diberikan kepada Nabi Musa. Sama juga dengan Kristen. Kristen itu kan bukan Nabi Isa yang khususnya nama Kristen, tapi Paulus itu kan, Paulus itu yang pertama kali membuat agama Kristen. Dan itu terjadi 100 tahun setelah Nabi Isa meninggal. Nabi Isa tak pernah menyebut agama Kristen.
Jadi Yahudi itu adalah agama Nabi Musa yang sudah disampaikan. Penyebutan Yahudi bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Musa. Tapi muridnya Nabi Musa yang kemudian menyimpang Yahudi. Kemudian yang kedua itu adalah Paulus, itu yang membuat agama Kristen. Yang Nabi Isa sendiri tidak pernah menyebut agama tersebut. Satu-satunya agama, nama agama yang dari Nabi itu hanya Islam. Makanya pakai alif lam depannya itu. Al-Islam. Kalau Islam saja tanpa alif lam itu kan artinya berserah diri. Itulah semua agama para nabi. Tapi kemudian ditambah oleh Allah pakai al. Ini sebagai sebuah nama. Nama agama ini adalah Al-Islam. Wallahu a'lam. Mungkin sudah cukup ya. Saya harus menghadiri akad nikah. Ada teman yang nikah, katanya cepat datang, khawatir pengantin pria nggak bisa datang. Jadi saya siap jadi badal. Mohon maaf segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dalam wakil majelis. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.